terkait penyerapan anggaran tahun 2023 untuk dana kelurahan Kota Surabaya. Penyerapan memasuki awal Juli tahun 2023 rata-rata di bawah 10%. Hal ini yang dikatakan Kamelia Habibah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, saat usai rapat pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 di ruang rapat Komisi A DPRD Surabaya, bersama Kepala Bapeda, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Administrasi Pembangunan, Satuan 4, dan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama serta Kepala Bagian Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Surabaya, Rabu pagi, tanggal 5 Juli tahun 2023. Kemarin kan sebelum hari ini memanggil beberapa kelurahan dan kecamatan dalam rangkaian rapat LKPJ tahun 2022. Ternyata masih banyak serapan di kelurahan, khususnya terkait dengan dana kelurahan di tahun 2023, meskipun saat ini sudah masuk bulan Juli, itu serapannya di bawah 10%. Jika kita lihat, ternyata banyak usulan-usulan program dana kelurahan yang bersumber langsung dari masyarakat itu tidak realisasi. Jika kita cek di kelurahan, itu salah satu faktornya itu adalah angkanya masih terkunci oleh bagian pemerintah, sehingga fenomena itu selalu dikerjakan menjelang akhir tahun, sehingga terjadi silva yang cukup banyak dari program dana kelurahan. Harusnya pemerintah kota itu membuat skema terkait dengan triwulan pertama, skala prioritas dari program dana kelurahan, misalnya di kelurahan A, itu apa, programnya apa, sehingga benar-benar angka itu bukan sekedar angka pemanis, sehingga semangat dari dana kelurahan yang diamanahkan oleh PP itu benar-benar maslahah angkanya dan program. Kalau kemarin itu salah satu kendalanya itu adalah kita terkunci di regulasi yang awalnya itu untuk pembangunan infrastruktur itu yang bisa diusulkan di dana kelurahan itu lebar jalan 2 meter, kita sudah rubah menjadi 3 meter. Saat ini regulasinya juga dirubah, ada perwali baru yang barusan kita tahu dari pemerintahan, dari Pak Arief, itu 4 meter, sehingga usulan masyarakat bisa terakomodir di dana kelurahan. Itu tadi, komitmen dari pemerintah kota itu harus benar-benar tercemir pada siklus perealisasian. Jangan hanya regulasinya kita sudah buatkan, angkanya kita sudah masukkan di kerangka APBD, tapi realisasinya tidak ada. Bentuk komitmen itu adalah kita dibuatkan skema. Kelurahan itu dikasih skema triwulan pertama. Skala prioritas mana yang harus dikerjakan dana kelurahan di triwulan pertama, di triwulan kedua, sehingga nanti di akhir tahun itu bisa maksimal penyerapannya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu bagian pengadaan barang, jasa dan administrasi pembangunan pemerintah Kota Surabaya, Agus Santoso menyatakan, kalau di teman-teman kelurahan itu kan memang fokusnya saat ini prioritas pertama adalah rehab RW. Yang kedua adalah terkait dengan penanganan genangan, itu tadi disampaikan untuk dialihkan ke terkait dengan pembangunan saluran. Jadi memang fokusnya adalah pada dua pekerjaan itu dulu, nanti bertahap ketika itu sudah selesai baru untuk realisasi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi sementara ini fokus pada dua itu dulu. Tadi dari pihak kelurahan nggak bisa menyerap itu karena masih terkunci ya untuk penyerapannya atau gimana Pak? Sebenarnya bukan terkunci sih Pak, tapi karena tadi kita ada prioritas-prioritas, maka yang dikerjakan adalah yang prioritas dulu, maka nanti setelah prioritas itu selesai baru kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan paving itu ada perubahan perwali itu tadi bisa disebutkan Pak? Memang pada perwali terkait dengan dana kelurahan di tahun 2022 kemarin kan memang diatur bahwa yang bisa dikerjakan oleh kelurahan itu sesuai dengan perwali pelimpahan itu adalah kalau jalan paving itu maksimal 2 meter, kalau misalkan saluran itu maksimal adalah 40 cm gitu. Nah, melihat dari kebutuhan masyarakat dan percepatan khususnya tadi karena
prioritas dari wali kota salah satunya adalah penanganan genangan, maka terkait dengan aturan ini akhirnya dilakukan perubahan terkait dengan perwalinya, yang mana di dalam perubahannya sekarang kelurahan dapat mengerjakan yang tidak terbatas oleh ukuran lebar, tetapi terbatas sepanjang itu adalah jalan atau saluran di masuk kategori lingkungan, maka itu bisa dikerjakan oleh teman-teman. Untuk diketahui perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 15 Maret Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Di dalam perubahannya sekarang kelurahan dapat mengerjakan yang tidak terbatas oleh ukuran lebar tetapi terbatas sepanjang itu adalah jalan atau saluran masuk kategori lingkungan, maka itu bisa dikerjakan oleh teman-teman kelurahan, jelas Agus Santoso. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.